Kalau ada warga Pantura yang ingin menjadi calon bupati, kita akan dukung penuh. RD wakil. Tidak tertarik ini kepada Haji Ruhimad, petahana yang secara elektabilitas lembaga survei manapun ini tertinggi. Jadi tertinggi itu karena sepi, kayak di kuburan. Di mata Mang Aep sosok Haji Ruhimad itu seperti apa sih? Inkonsistensi dalam program. Bukan dendam politik. Oh, nggak ada. Nggak ada. Di politik nggak boleh ada dendam. Untuk diberikan sebuah ketegasan, Mang. Tertarikkah Partai Nasdem untuk meminang Haji Ruhimad? Enggak. Artinya cak, Mang ya. Udah cak ya. Cak, Nasdem Cak. tidak akan meminang Cak, Haji Ruhimad. nggak akan pernah meminang. Oh. DPW dengan DPP nggak tahu. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast. Om siap. Okay. Saya Dadang Metro. Kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Kali ini bersama narasumber Mang Ep Hidayat. Selamat pagi, Mang Ep. Pagi. Mang Ep ini seperti kita ketahui, beliau adalah maestro politik di Kabupaten Subang yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Subang. Beliau juga punya pengalaman sebagai Bupati Subang. Dan sebelumnya juga Ketua DPRD Subang. Makanya narasumber ini pada kali ini adalah sosok yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Subang terkait dengan masalah menjelang Pilkada di tahun 2024. Maaf, kabar sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Harus dicabut gigi. Ini Maaf, publik Subang ini berharap-harap Maaf kok minim muncul di publik. Apalagi ini jelang Pilkada. Aktivitas apa saja di Maaf? Aktivitasnya trading forex. Terus pagi-pagi biasa tidur. Olahraga jarang. Tapi mantau ya perkembangan. Memantau perkembangan pilkada karena sebagai ketua partai otomatis Ya. terlibat penuh gitu dalam pilkada di Kabupaten Subang gitu. Baik ketua partai Nasdem Kabupaten Subang. Kalau Nasdem sendiri sudah fix ya mengusung salah sosoknya siapa yang sudah rekomendasi itu? Nasdem yang daftar ARD dan yang dipanggil oleh DPW Partai Nasdem ARD. Dan resmi menerima. Kalau urusan rekomendasi nanti setelah ada pasangan. Setelah ada pasangan baru. Kalau kemarin yang di Bandung Sudah dipanggil sebagai calon bupati Subang dari Partai Nasdem. jadi bakal Ya. calon ya. Bakal Tapi calon. belum dapat rekomendasi barangkali. Rekomendasi nanti setelah nanti itu. setelah. Setelah ada pasangannya. Nah, kalau bicara nanti setelah pasangan, kemudian Partai Nasdem sendiri sudah mengemas seorang ARD. Ya. Desain strategi Mang Ep nih yang satu visi dengan apa partai mana kira-kira sudah bangun komunikasi ini? Ya, ARD sudah dapat surat tugas 2 kan. Dari PAN dan dari P3. Dengan P3 kita sudah sepakat. Sudah sepakat dengan ARD-nya sudah sepakat juga gitu. Dan Bahwa- PKB juga udah MOU dengan kan? PKB MOU dengan PKB. Ada kesepakatan bahwa ya tidak hal-hal yang teoritis lah. Ya. Tidak hal-hal yang idealis teoritis tapi hal-hal yang praktis gitu. Hal yang praktis kita dengan ARD dengan P3 nih belum bicara dengan ini. Tetapi chemistry-nya dengan PKB juga sama gitu. Bahwa kita siap gitu pada pencalonan bupati wakil bupati 2024 itu mengusung ARD dan warga Pantura. Jadi kita sangat legawa dengan ARD, sangat legawa. Kalau ada warga Pantura yang ingin menjadi calon bupati, kita akan dukung penuh. ARD wakil. Gitu. Tapi nggak akan berubah nih sosok ARD di Nggak akan. Kalau ARD warga Panturanya ingin wakil ya dengan ARD bupati gitu. Ya. Tetapi
secara apa namanya itu, ARD sangat legawa gitu. Dia menghitung hal yang praktis. Hidayat 2 kali dari warga selatan. Jadi orang Subang dari selatan kan. Kemudian Ojang dari daerah tengah lah, Subang. Ya, Subang Tengah. Bu Imas aslinya kan Cisalak juga. Bukan Pantura asli, bukan. Bukan. Jadi aslinya dari Cisalak. Besar di Cijambe kan. Ya. Nah, saatnya orang Pantura memimpin Pantura. Memimpin Subang. Saatnya warga Pantura muncul tahun 2024 ini. Dan kita legawa banget dengan ARD itu. Kalau ada warga Pantura yang ingin jadi bupati, udah ARD wakilnya. Saya tanya, Ngasep siap nggak? Ya, justru itu Mang yang diharapkan katanya. Kita harus memberikan penghormatan kepada Pantura bukan karena kewilayahan, tetapi sudah saatnya dengan berbagai persoalan, dengan berbagai perkembangan yang terjadi di Pantura, misalnya di pelabuhan tentang tenaga kerja yang agak sulit, orang Pantura yang jauh lebih tahu. Orang Pantura yang jauh lebih tahu. Nah itu barangkali kesiapan kita menghadapi pilkada itu ingin memberikan penghormatan penuh kepada warga Subang yang ada di bagian utara, baik saya, ARD yang sudah bicara dengan dengan PT Kang Oom. Dengan Kang Oom siap, kata Kang Oom, Mang gitu. Ayeuna mah geus we urang Pantura jadikeun. Geus mejeuna gitu. Wiswayahe apa namanya itu? Wiswaktune gitu. Tapi ada beberapa yang disebutkan Maep, karena gimana pun juga kalau bicara naluri politik Maep sudah tidak diragukan lagi karena Maep sebagai maestro politik yang sudah bisa membaca matang lah pengalaman di beberapa periode ke belakang dan hasilnya tepat. Nah, kira-kira kalau bicara sosok Pantura nih, Mang. Ada 3 orang yang muncul di permukaan. Ada 3 orang itu, pertama Lina Maliat. Lina Marlina, yang PKB itu. PKB. Itu. Yang kedua Haji Adik dari PDIP. Dari PDIP. Yang ketiga Kang Narca, perbatasan Pantura. Perbatasan Pantura di 15 kecamatan ini kan. Jadi di internal PDIP itu ada 2 nama yang yang dinilai oleh Mang Ep ini. Ya. Narca, 1 Haji Adik gitu. Ya. Kan? Jadi 3 orang ini yang mungkin 3 orang yang dari Pantura yang muncul gitu. Pokoknya kita dengan siapapun itu, dengan Lina kan udah hampir selesai nih. Apa namanya itu? Tertarik dengan Pantura, ketika ngomong bicara tentang Pantura, dia sangat respon gitu untuk memperjuangkan Subang bagian utara gitu. Mesti ada inilah. Jadi diberikan kesempatan penuh tahun 2024 kepada warga Subang yang ada di Pantura. Kita menghormati itu. Saatnya, sudah saatnya. Bukan berarti tidak demokratis ya kan ini. Apa namanya itu? Pada akhirnya juga dipilih sama rakyat. Tapi pentingnya orang Pantura menyelesaikan persoalan Pantura. Misalnya begini kan. Sekarang ada jalan tol. Rencana kan ke Patimban. Diagonal, itu merusak Pantura. Ya. Karena jalan tol ini diagonal ke sana. Harusnya kan jalan tol itu ke lurus ya. Lurus. Cibogo misalnya. Dari akses industri itu dari Cibogo lurus ke sana. Nah, sekarang kan diagonal. Nah, kalau orang Pantura jadi kepala daerah, maka itu mungkin bisa dicegah sama orang Panturanya. Tapi karena bukan orang Pantura yang jadi kepala daerah, nggak peduli. Merusak Pantura itu diagonal jalan tolnya, nggak peduli kan. Nah, Mang, kira-kira nih tidak tertarik nih kepada Haji Ruhimat, petahana yang secara elektabilitas lembaga survei manapun ini tertinggi. Kenapa tidak tertarik? Jadi tertinggi itu karena sepi, kayak di kuburan. Jadi seolah-olah nih yang kita rasakan nih. Banyak yang nunggu ingin dipinang oleh Haji Ruhimat. Dari sekian banyak orang sosok yang bisa disebut-sebut. Jadi belum ada yang struggle,
yang struggle kayak di Purwakarta, baru ARD aja yang muncul kan kemana-mana. Apa namanya, masang spanduk baligo atau pertemuan-pertemuan kecil kan gitu ya. Kalau di Purwakarta kan ada orang yang tidak peduli dengan incumbent kan. Nah, kita Nasdem nggak peduli dengan incumbent. Kita sudah punya apa namanya, visi sendiri bahwa saatnya orang Pantura memimpin Kabupaten Subang. Jadi ke ARD jalan aja gitu. Jalan aja cari-cari orang Pantura. Kalau dulu kan sosok Haji Ruhimad ini diusung oleh Maep ya, pertama kali oleh Partai Nasdem. Kemudian jadi incumbent, sekarang elektabilitasnya tinggi. Nah, artinya Haji Ruhimad di Nasdem itu udah terkunci rapat barangkali. Di Nasdem itu pendaftaran. Yang daftar itu Ujang Ucok sama ARD. Dan yang aktif ARD selesai gitu. Selesai. Kalau di mata Maep sosok Haji Ruhimad itu seperti apa sih? Inkonsistensi dalam program. Inkonsistensi dalam program. Selama menjabat. Ya. Misalnya dalam program itu kan semua orang tahu gitu, bahwa apa namanya itu, kalau jadi bupati ditulis kan di KPU itu akan membuka APBD sampai dengan RAB, sampai bla 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 gitu kan gitu. Dan ini nggak dilaksanakan. Yang kedua, persoalan-persoalan kabupaten itu persoalannya jangan masyarakat yang harus mendatangi pimpinannya, tapi harus pimpinan yang mendatangi masyarakat. Bukan berarti inkar komitmen terhadap partai pengusung, sehingga kalau lihat dari jejak Haji Ruhimad di tengah perjalanan lari dari partai pengusung. Apakah kalau itu mau bukan urusan dendam politik? Oh, nggak ada. Nggak ada. Di politik nggak boleh ada dendam. Di politik nggak boleh ada dendam. Hanya seperti beginilah. Jadi gini, kegiatan refleksi misalnya. Kegiatan refleksi kan orang pada datang nih dari mana-mana gitu. Dari ibu-ibu pengajian, dari mana-mana datang dalam kegiatan refleksi kan gitu. Mereka yang datang itu pakai baju rapi. Sekian banyak, ngeribu orang datang pakai baju rapi. Dan yang datang itu nggak ada yang sakit, nggak ada yang kekurangan biaya sekolah atau apapun itu, nggak ada keluhan itu. Yang sakit juga nggak ada, gitu. Sehingga nggak bisa ngeluh. Gitu. Nah, lain lagi kalau bupati belusukan, oh ternyata ada masyarakat yang sakit belum terobati, sehingga masyarakat akhirnya karena apa namanya itu, kelemahannya itu dikawal, pakai serino, pakai apa mobil kayak gitu. Sehingga sentuhan dengan masyarakat secara langsung itu jarang dilakukan. Nah, ini yang membuat kita tidak mendukung lagi Haji Ruhimad. Gitu. Tapi kalau bicara elektabilitas, memang jelang pilkada, sosok Haji Ruhimad ini tertinggi, masih tertinggi nih. Ya tertinggi karena begini, karena yang lain nggak ada yang bergerak. Karena banyak calon nih. Banyak calon sepertinya menunggu dipinang Haji Ruhimad gitu. Atau partai juga mungkin begitu. Begitu sudah pinangan tidak dipinang oleh Haji Ruhimad, baru lobby-lobby macam-macam dan lain sebagainya kan gitu ya. Jadi itu saja sebetulnya. Karena geraknya tidak ini di Cianjur beda lah. Di Cianjur non incumbent bergerak habis gitu kan. Jadi sudah nggak lihat incumbent, nggak lihat ini lagi. Nah di kita suka ada mungkin pikiran-pikiran begini. Oh Haji Ruhimad ini kedua kali, kalau saya jadi wakilnya, atau kalau partai saya jadi wakil, kan Ruhimad udah 2 kali, nanti ini naik. Karena pikiran itu, jadi yang muncul itu bukan pikiran-pikiran ideal, tapi pikiran-pikiran praktis, pikiran-pikiran jabatan. Oh kalau nanti nggak Pak Ruhimad kan 2 kali, udah Pak Ruhimad 2 kali, nanti saya atau partai saya yang diusung yang menang dengan Pak Haji Ruhimad jadi wakil, jadi nyalonkan bupati. Nah kan itu orientasinya jabatan, jabatan gitu. Ya, sekali lagi, Mang, untuk diberikan sebuah ketegasan, Mang. Tertarikkah Partai Nasdem untuk meminang Haji Ruhimad? Enggak. Alasannya tadi? Ya, pertama inkonsistensi dalam program. Yang kedua, kita nggak suka lah bupati yang dikawal-kawal gitu.
Kalau kawal pakai serino ke masyarakat dan lain sebagainya nggak suka. Jadi konsep Kalau gubernur dikawal nggak apa-apa. Misalnya gubernur dikawal ke Subang kan, terus nggak dikawal macet, acara jadi terlantar. Presiden nggak dikawal, nggak mungkin kan gitu ya. Ini kalau bupati itu di Subang gampang, ngapain dikawal-kawal? Gitu. Sehingga akhirnya masyarakat ngadu ke masyarakat. Ngadu ke masyarakat itu karena agak sulit bertemu dengan bupati. Misalnya masyarakat yang sakit nggak bisa terobati, nggak punya biaya, jadi ngadunya ke masyarakat yang lain. Ngadu ke saya kan bukan apa-apa, walaupun ketua partai gitu. Ngadu ke siapa gitu kan, gitu. Masyarakat itu nggak bisa ngadu ke bupati secara langsung. Nah ini yang nggak suka dari kepemimpinannya. artinya cak Mang ya, udah cak ya. Cak, Nasdem tidak akan meminang. Cak, nggak akan pernah meminang. Tidak bid ya. Tidak bid. Nggak bid. Nggak akan meminang Hajrul Hikmat jelas. Kemudian bukan Nasdem ya, bukan Nasdem nih, bukan personal ketua Partai Nasdem, tapi dan jajaran Partai Nasdem yang ada di Kabupaten Subang, itu kan. Nasdem ini kan bukan hanya kita, ya. Ada DPW, ada DPP. Ya. Urus DPW dengan DPP nggak tahu, nggak tahu. Kita kan berpartai manut. Ini sinyal DPP, DPD Nasdem. Ini dengar sebulan kemarin. Ini nyorot sosok yang elektabilitasnya tinggi, termasuk mungkin Hajrul Hikmat. Makanya ketika barusan ARD kedua, ya artinya kita optimis. Artinya kalau tadi dengan bahasa selera politik Maep bahwa bupati harus orang Pantura, harusnya tertutup rapat untuk orang-orang sosok tokoh selatan. Ya, kan kita jalankan ARD nih. Nah, ada ARD gitu. Ya saatnya sekarang orang Pantura. Saatnya gitu. Untuk jadi bupatinya. Ya jadi bupatinya. Udahlah. Geus mejeuna. Wis waktune. Iya kan? Wis wayahe gitu kan. Pantura. Jumlah penduduk yang besar. Ya. Kompleksitas. Terus sekarang ini terindikasi mau rusak nih. Ada jalan yang diagonal, jalan tol ini, jalan tol yang diagonal ya. Saatnya orang Pantura berpikir tentang bagaimana Pantura jauh lebih rapi. Karena tol ini harusnya ke Cibogo ke sana. Artinya mungkin usungan Partai Nasdem selama ini, yaitu ARD, dikemas hanya untuk wakil. Bukan, kita ingin tawarkan ke Pantura, kan gitu ya, ke Pantura. Kalau ada orang Pantura yang siap jadi bupati, ARD dengan saya, dengan ketua P3 menghormati itu. Sangat menghormati itu. Bukan harga mati lah ya. Iya, tapi kalau orang Panturanya nggak siap jadi bupati misalnya kan gitu, maka ARD siap jadi bupati otomatis. Ini saking menghormatinya, ya. Wis waktunya warga Pantura jadi pimpinan. Karena Pak Maman Yudia tapi kan sebentar, ya. Kan gitu ya. Wakil dulu Pak Maman kan gitu. Terus jadi bupati kan sebentar. Ya. Sebentar pada saat pilkada saya keluar sebentar, Pak Maman masuk. Kalau bicara Mang, kemudian kalau bicara partai pemenang pemilu dalam ini, Golkar. Golkar. Mang Ep melihat sosok Bu Elita seperti apa ini dalam pilkada? Bu Elita di survei ketiga, gitu. Ketiga di lembaga survei yang kita lakukan survei, lembaga survei internal survei oleh lembaga survei nasional. Elektabilitasnya berarti. Ya. Kemudian apakah ada niatan kalau bicara kemarin hasil obrolan silaturahmi? Obrolan nggak mengarah ke sana. Tidak mengarah ke sana. Artinya menurut versi Mang, berapa paslon yang ideal atau kira-kira yang akan terjadi nih? Kalau Mang Ep tahu pasti nih. Pilkada Subang berapa paslon? 3 paslon. 3 paslon. Tentunya ada koalisi-koalisi. Bukan tidak ada koalisi gemuk kalau gitu. Dan? Tidak ada koalisi gemuk kalau gitu. Ya kayaknya kita yang tergemuk. Kayaknya kita yang tergemuk. Iya. Artinya kalau misalkan Mang Ep, kita yakin, publik yakin, kemasan Mang Ep itu tidak akan meleset dari 3 partai yang sudah komunikasi dengan usungan Partai Nasdem yaitu P3 dan PKB.
Berapa Ya, partai mana saja nih? ya ada Parohimat satu nih. Hmm. Ya ada Golkar, ada PDI kan tinggal sedikit. Golkar udah memenuhi persyaratan. PDI tinggal sedikit lagi. Hmm. Hmm. Jadi ada itu. Jadi 3 partai, 3 pasangan. Kalau bicara sekarang, Man juga mungkin memantau, memonitor perkembangan di balik munculnya sosok-sosok kandidat yang terpublish ke masyarakat. Itu orientasi kebanyakan ingin jadi bupati, wakil bupati. Ingin jadi wakil bupati. Wakil bupatinya siapa? Wakil bupatinya Rohimat. Termasuk Partai Nasdem? Enggak. Oh enggak. Tetap ingin memisahkan diri, ingin fight dengan Haji Rohimat. Iya, kita katakan inkonsistensi dalam program. Jadi gini, pada saat itu dinas-dinas sudah siap, kita tanya kan, sudah siap membuka APBD dengan sampai tingkat RAB. Lalu kemudian kita tanya ke Infocom, udah nggak perlu biaya lagi, tinggal di-share. Gitu. Nah, sekretaris daerah sudah siap pada saat itu. Tidak terlaksana karena bupati tidak siap. Artinya itu metode salah satu itu untuk meminimaliskan bagaimana tidak ada celah untuk korup. Iya. Kan itu. Iya, jadi bersih. Tapi ketika bicara prestasi, Mang, bicara prestasi nih, hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kebijakan. Mang Ep menilai kebijakan 5 tahun Haji Rohimat yang diusung oleh Mang Ep nih. Ya. Prestasi di mata Mang Ep sama masyarakat seperti apa? Ya kan seperti Pak Prabowo sampaikan. Yang pertama dalam Undang-Undang Dasar itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Berarti include ke bawahnya. Yang pertama itu yang harus dilindungi masyarakatnya. Masyarakat yang sakit kemana sih ngadunya? Masyarakat nggak punya biaya kemana ngadunya? Masyarakat yang pendidikan belum bayar SPP kemana ngadunya? Seperti itu. Jadi pembangunan sebelum infrastruktur, saya setuju dengan Pak Prabowo kan. Sebelum infrastruktur itu melindungi segenap bangsa Indonesia, itu yang pertama. Lalu kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Yang terjadi infrastruktur kan masih banyak gitu. Yang apa namanya itu yang jelek misalnya kan. Yang jelek-jelek seperti itu. Yang terjadi di kepemimpinan Haji Rohimat gimana? Itu kan Pak Rohimat punya kebun kan. Benar nggak? Dengan menjadi bupati selesai dekat ke kebunnya, kebun yang hektaran itu kan, dekat ke kebunnya itu. Jangan dahulukan itu. Kalau yang lain sudah selesai, baru yang itu. Itu satu. Yang kedua kebijakannya ini Pantura yang diagonal itu, jalan tol yang diagonal ke Patimban itu merusak Pantura, merusak wilayah Pantura. Menurut saya. Itu kan perencanaan dulu sebelum Haji Rohimat mungkin. Pak Haji Rohimat. Perencanaannya. Ya, izinnya dari Pak Haji Rohimat. Tapi perencanaan jalan diagonal itu dari Haji Rohimat. Haji Rohimat karena jalan tol itu bukan jalan tol yang sekarang itu bukan jalan tol yang umum. Jalan tol itu memenuhi undang-undang. Jadi setiap ada kawasan industri harus diberikan akses ke pelabuhan. Kan begini, dari Cipende ini ada dua rencana kawasan industri di sana, Agra sama Surya Cipta kan. Lurus saja Cibogo ke sana. Itu nggak rusak wilayah gitu. Karena jalannya memang sudah ada, tinggal dilebarkan ke kiri kanan gitu ya. Jadi aksesnya di sana. Nah, dengan diagonal ini mati gitu. Kan perkembangan Pantura pasti akan sangat besar, dengan jalan tol itu akan mati. Kalau dilihat dari aspek itu ya. Tapi yang lain nih, hal lain ketika ada peningkatan penguatan IPM walaupun naik di beberapa digit, Mang. Haji Rohimat. Nah, Maep kira-kira menyesal nggak ngusung Pak Haji Rohimat? Enggak menyesal. Nggak menyesal. Kalau menyesal enggak. Kan nggak boleh di politik itu, nggak boleh ada menyesal, nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada benci kan. Tetapi kita mengkritisi apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Misalnya para Rohimat dikawal. Kalau kegiatan represi kita nggak setuju gitu, karena rakyat yang datang bukan rakyat yang sakit, bukan rakyat yang mengeluh, rakyat yang mendengarkan aja. Itu kan mempromosikan sesuatu yang sudah dilakukan. Terus cari-cari anggaran ditempatkannya di mana? Di anggaran pemberdayaan masyarakat desa. Saya yakin
ini terindikasi penyimpangan anggaran. Ya, artinya kan gini, saya bertanya, mewakili apa yang dipertanyakan oleh publik selama ini, Mang, tentang, tolong dong tanyakan ke Mang Eep, apakah Mang Meren Eep gitu. akan mengusung kembali Maju Rimat kan? Enggak, kan gitu. Nah itu, ini sebagai jawaban yang tegas. Saya DPD Partai Nasdem sama ke bawah dengan DPC, Ya. kan gitu ya, dengan DPC. Tidak akan mengusung ya Maju Rimat. Maju Rimat. Tetapi nggak tahu DPW sama itu kan di luar kuasa kita. Benar nggak? Saya kan hanya sampai melaksanakan mekanisme yang diatur oleh Partai Nasdem. Di mekanisme itu kita harus membuka pendaftaran. Pendaftaran dibuka, terus harus diumumkan di media elektronik. Di Subang ada TV, yang ada radio. Diumumkan di radio. Terus harus diumumkan juga di media mainstream. Di media mainstream di Subang yang ada adalah Pasundan Express. Diumumkan, selesai. Mekanisme sesuai aturan partai dilaksanakan, yang daftar 2 disampaikan ke sana, ke DPW, gitu kan. Putusan apapun dari DPW atau dari DPP, ya kita nggak tahu. Kalau misalkan bisa berubah. Ini berandai-andai, jika formulasi MAEP sesuai dengan SOP, kemudian ujung-ujung nih DPW atau DPP merekom atau memanggil MAEP, udah ini Pak Rimat bupatinya, ARD misalkan wakil bupatinya, siap menerima. Jadi gini, ada berpartai, ada pribadi. Kalau berpartai kan suka ada begini di internal kita nih. Saya tidak akan mendukung anu. Katanya kan gitu. Katanya kan gitu. Berpartai itu tidak menjadi orang bebas. Tapi ada keputusan partai yang harus dilakukan. Nah, saya nggak sempat ngobrol, belum pernah ngobrol dengan Ilham Habibie, kan gitu. Tapi karena Ilham Habibie itu didukung oleh partai, kita sosialisasikan, kita bikin baligo berapapun, padahal nggak pernah ngobrol. Tapi karena berpartai, taat terhadap keputusan partai, artinya yang benar, keputusan partai yang benar di mana. Dengan sebuah kesimpulan, kalau misalkan partai di atas menginginkan Maju Rimat, artinya welcome DPD ya, DPD Partai Nasdem Subang welcome ketika yang berandai-andai, DPD berandai-andai, dan mungkin nggak akan terjadi gitu. Andai-andainya kan. Ya politik itu 1 tambah 1 bukan 2 kali seperti itu ya Pak ya. Ya kalau saya 1 tambah 1 2. Ya. Tapi ketika problema yang terjadi seiring dengan perkembangan bisa jadi 1. Kalau saya masih di Nasdem, saya manut terhadap partai. Terhadap keputusan yang benar. Kan gitu, dimanapun kita manut terhadap keputusan yang benar. Tapi kalau terhadap keputusan yang tidak benar, yang terindikasi kuat tidak benar, ya saya nggak manut. Misalnya pada saat Mahkamah Partai Nasdem memutuskan seolah-olah melegitimasi pergeseran suara, saya nggak manut. Betul. Nah kemudian terus akan kritik gitu. Jelang pilkada, Mang melihat penyelenggara Subang, KPU dan Bawaslu. Ini seperti apa, Mang, yang diharapkan nih ke depan? Pemilu 2024 merupakan pemilu paling ada kecurangan, kecurangan paling berbahaya. Di mana nih? Di Subang atau di mana nih? Di Majalengka, bukan di Subang. Kita tahu ya. Di Subang juga tidak cukup bagus. Itu karena khawatir. Kenapa tidak cukup bagus kemarin itu? Pada saat pawai pertama pawai bersama partai-partai, posisi KPU dan Bawaslu tidak cukup bagus, gitu. Tidak tegas. Terus Bawaslu juga tidak melakukan maksimal pengawasan aktif. Bawaslu itu. Jadi kalau menurut saya mendingan diganti aja oleh pengawas independen. Bukan lembaga Bawaslu-nya, tapi diganti oleh lembaga pengawasan independen aja daripada Bawaslu yang sekarang, Bawaslu Subang yang sekarang. Karena pengawasan aktifnya nggak dilakukan. Tapi kan kalau misalkan itu Bawaslu dibubarkan secara konstitusi, kemudian muncul pengawas independen, ini aspek legitimasinya barangkali Mang. Ya artinya dari sistemnya tidak mandiri Bawaslu, kabupaten Bawaslu mana, karena
diangkat peran-peran tingkatan yang lebih tingginya berpengaruh besar. Terus sistemnya juga jelek, misalnya hanya diumumkan status. Kalau kita mengadukan ke Bawaslu, diputus status yang diberikan ke pengadu itu hanya sedikit di aturannya itu. Jadi kajiannya itu tidak diberikan ke si pengadu. Tahu-tahu begini, misalnya tidak memenuhi syarat formal, gitu, gitu aja kan. Gitu. Tapi mungkin ke depan harapan Maep ini seperti apa ke Bawaslu, teman-teman Bawaslu? Ini harus reformasi besar-besaran dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat bawah. Kita ragu setelah di Jawa Barat, atasannya di Jawa Barat melakukan apa namanya itu, terindikasi kuat ada oknum-oknum di KPU Jawa Barat yang melakukan kelicikan terang-terangan. Nah, khawatir mengimbas ke bawah. Kalau di Jawa Barat aja melakukan kelicikan terang-terangan itu aman, nyaman, tidak dipidana, gitu. Maka ke bawahnya kita ragu. Gitu. Jadi pemilu yang sangat meragukan. Betul. Dan kembali lagi Mang ke masalah itu, saya belum nyolek teman-teman di PDIP atau Gerindra. Nah, Gerindra apalagi yang mungkin seperti diketahui bahwa kader Pak Prabowo itu adalah sebuah ketum yang Gerindra, di mana mungkin ke bawah pun ini sangat harus benar-benar diperhitungkan sosok Gerindra, Mang. Iya. Ada minat untuk meminang nih kira-kira Nasdem dengan Gerindra koalisi. Kita dengan siapapun bisa, hanya fokus kita adalah dengan ARD dengan Pantura. Dengan warga Pantura. Ya. Oke. Jadi Kang Aceh kan bukan dari Pantura. Pantura. Pagaden. Pagaden Barat bukan. Oh, bukan. Tidak termasuk, kalau nggak salah nggak termasuk yang 15 kecamatan. Ya, artinya di kajian ini. Secara pribadi, Person sudah melirik 3 kandidat untuk jadi bupati di orang-orang Pantura. 1 Haji Narza, kedua Haji Adik dari PDIP ya. Jadi bukan melirik 3 kandidat, bisa saja yang dari luar. Ini yang kelihatan muncul sekarang. Dari sekian banyak warga Pantura, ini yang muncul masang spanduk atau baligo kecil-kecilan. Catatan nih. Catatannya, jadi masang spanduk atau baligo kecil-kecilan. Termasuk jadi tidak besar-besaran. Yang Mas Ardi itu, yang bos Baso itu tercatat juga dalam lirikan, Mang. Ya bukan lirikan. Ya siapapun orang Pantura. Siapapun orang Pantura akan dijadikan skala prioritas. Untuk dipinang oleh Nasdem menjadi bupati. Oleh Nasdem, oleh P3, oleh ARD. Termasuk Haji Otong, ketua KTNA. Sangat Haji Otong. Berpotensi untuk dilirik. Sangat. Haji Otong hanya biasanya nggak mau. Haji Otong sudah nyaman jadi bos petani kan. Jadi Pak Haji Otong biasanya nggak mau. Untuk closing statement nih, Maep terkait masalah sikap internal DPD Partai Nasdem Subang. Kemudian KPU dan Bawaslu. Pertama, statement untuk masyarakat. Saya sangat menghormati Pantura. Bukan berarti tidak menghormati selatan, utara, barat, dan lain sebagainya. Dengan kompleksitas persoalan Pantura yang sangat besar, saatnya warga Subang yang ada di bagian utara menjadi pemimpin Kabupaten Subang. Saya dengan ARD, dengan Haji Oom, itu sepakat untuk itu. Dengan PKB? Ya dengan PKB otomatis sepakat, karena memang yang diusung oleh PKB kan, atau yang masuk dalam usungan PKB, salah satunya Stelina kan. Yang kedua, pada masyarakat waspadai pemilu 2024. Sangat boleh jadi suara Anda, pilihan Anda bisa berubah pada perhitungan di KPU. Karena apa? Bibit-bibit kelicikan pemilu era Orba ini terjadi di Jawa Barat. Jadi oleh karena itu harus betul-betul dikawal. Kalau kemudian KPU tidak melakukan live streaming dalam penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, hati-hati saja. Jadi harus hati-hati gitu. Karena ada contoh terjadi kegilaan di rapat pleno KPU Jawa Barat dan di Majalengka juga terjadi gitu. Jadi oleh karena itu hati-hati, jangan sampai pilihan kita berubah ke lain pilihan suaranya. Misalnya di Jawa Barat, dan itu terjadi.
2024 di Jawa Barat itu KPU Jawa Barat itu mendapat prestasi yang terbaik tingkat nasional sebagai penyelenggara menurut saya yang paling buruk selama era reformasi, pemilu selama era reformasi. Itu saja barangkali. Dan himbauan, satu lagi himbauan ke masyarakat, Mang. Himbauan kepada masyarakat, pilih calon berdasarkan program dan kawal terus programnya. Itu saja. Dan sukseskan Pilkada Subang. Sukseskan Pilkada Subang 2024 datang ke TPS. Walaupun di antara kita sebagian ada yang ragu dengan penyelenggara pemilu, baik terhadap KPU maupun terhadap Bawaslu, tapi tanggung jawab masyarakat datang ke TPS itu adalah partisipasi yang sangat bagus untuk membangun Kabupaten Subang yang kita cintai bersama. Dan ciptakan kondusivitas ya, Bang, ya, tentunya. Ya, kondusivitas menurut saya itu bukan di partai politik. Tapi kondusivitas pemilu itu adanya di penyelenggara pemilu, di aparat pemerintahan, wakil bupati sekarang harus netral, aparat-aparat juga harus netral, kades-kades harus netral. Jadi kalau ada pertemuan antar partai politik berkaitan dengan itu sudah selesai. Yang perlu dilakukan oleh KPU itu ada statement dari wakil bupati, jadi bupati sekarang diundang, aparat pemerintahan yang lain juga diundang, dipanggil, mereka siap melakukan netralitas, baru kita tenang. Artinya Kades diundang, camat diundang, semua mereka siap melakukan netralitas pemilu, kita tenang. Jangan partai yang ada kesepakatan partai politik. Kalau itu tidak dibolehkan, kalau itu dibolehkan oleh undang-undang tidak melakukan kesepakatan itu, saya tidak akan melakukan kesepakatan itu sebelum ada kesepakatan di antara birokrasi, kepolisian, kejaksaan, Polres, bupati yang sekarang, lalu kemudian kades, camat, dan masyarakat BUMN netral, baru kita mau melakukan. Ya, oke. Artinya kondusivitas akan tercipta dalam Pilkada Subang tergantung bagaimana penyelenggara pemilu dan pemerintahan. Oke, terima kasih, Mang Ep. Ya. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, sekelas bincang-bincang dengan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Subang, Mang Ep, yang banyak sekali hal-hal yang mungkin oleh kita, khususnya masyarakat Subang, untuk didengar. Kita bertemu kembali di segmen podcast yang lain bersama Metro Buana. Hong Sia.